Harus berani terus, apapun itu. Pokoknya yang membuat kita ini gagal karena pikirannya belum melangkah sudah takut, belum melangkah sudah tidak tahu. Ya sudah, Tuhan menciptakan kau tidak tahu. Padahal Tuhan itu memberikan potensi kepada semua umat itu sama. Tinggal bagaimana kemudian kita ini mengaktualisasikan potensi itu sebetulnya. Sekarang loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hafiz, berjumpa lagi dengan saya Said Mujtahidi, tentunya di program Madura Podcast. Ini part kedua bersama Mas Mahfud gitu. Sekarang kalau sebelumnya kita berbicara soal ya yang lagi hangat lah hari ini, sekarang kita mau bahas soal politik dan bisnis ini. Ya. Karena keseringan politik dan bisnis ini berjalan berbarengan, Mas. Iya, saya amati kayak gitu. Ya. Bisa aja dari politisi dia merintis bisnis, bisa aja dari seorang pembisnis dia larinya ke politisi. Bisa gitu. Mas Mahfud ini bergelut sekarang menjadi politikus di Partai Demokrat. Partai Demokrat. Sejatinya dulu memang bercita-cita pengen jadi ini, terjun di dunia politik atau seperti apa? Jadi memang saya ini tidak lepas dari yang namanya organisasi. Tidak lepas dari yang namanya organisasi. Maka ketika mengeksplor organisasi yang sesungguhnya di real itu ya partai politik. Karena memang diskusi-diskusi dari dulu ya memang politik. Sehingga kalau diskusi, berwacana, berretorika, ya jangan hanya berretorika, jangan hanya berdiskusi. Kalau you sukanya politik ya sudah masuk aja di dalam sistem. Biar you mengetahui tentang mengetahui seluk-beluk di dalam politik. Berarti jangan hanya menilai dari luar, tapi kita masuk dulu ke dalam, diketahui, baru kita bisa memutuskan ini zonanya saya atau ini tempatnya saya yang cocok atau tidak, itulah sih. Betul ya. Terus selanjutnya kok dari sekian banyak partai politik kenapa harus Partai Demokrat? Nah ini menarik. Nah, partai politik memang banyak. Kenapa kemudian saya memilih? Dari yang lebih tua dari Partai Demokrat? Oh banyak. Kenapa saya memilih Partai Demokrat? Ya meskipun ini adalah subjektif saya, kan begitu ya. Tapi subjektivitas itu menjadi benar kalau kemudian itu adalah real di lapangan, kan begitu. Benar secara pengalaman gitu sih. Benar secara pengalaman. Nah, saya memilih Partai Demokrat itu karena Demokrat itu punya ideologi namanya nasionalis religius. Nasionalis religius. Berarti ini kombinasi antara nasionalis dan juga religi gitu. Dalam artian tidak misalkan kita hanya fokus terhadap nasionalis, enggak. Ada partai politik yang memang fokus sebagai partai politik yang nasionalis. Ada juga partai politik yang satunya memang fokus di wilayah religius. Kan berarti ini menengai gitu. Iya. Jadi republik ini tidak bisa dipisahkan antara nasionalis dan religius. Religiusnya aja tidak bisa. Harus ada nasionalisme. Nasionalisme saja tidak cukup. Kayaknya kalau religius aja itu bukan demokrasi nanti. Nah, akhirnya itulah yang kemudian menjadi nasionalis religius di Demokrat itu. Akhirnya saya cinta juga ini ke Partai Demokrat itu. Dan memang waktu itu yang memimpin Partai Demokrat itu waktu itu yang saya masuk itu adalah waktu masih Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu. Dan jangan salah, ketika saya 2005 menjadi mahasiswa, saya adalah orang yang pertama kali melakukan demonstrasi kepada SBY dan Yusuf Kala waktu itu saya membakar periode pertama. Jadi saya itu merefleksi kepemimpinan SBY JK 1 tahun. Jadi di Gerhadi Surabaya itu, saya membakar 2 juta foto SBY JK waktu itu. Sebuah bentuk kritikan terhadap saya, ya kan? Tapi pertanyaannya adalah, apakah saya dipenjara? Tidak. Karena Pak SBY itu menganggap kritik itu adalah vitamin. Kritik adalah vitamin. Karena kita ini sudah sepakat bahwa negara Indonesia itu adalah negara demokrasi. Jadi kritik boleh saja, jangan kemudian orang yang mengkritik dianggap ini musuh. Nah, musuh harus dihantam tuh musuh. Nah, tidak bisa begitu. Kalau demokrasi boleh semua berbicara dan sebagainya. Maka itulah kemudian saya sudah ikrar
berikrar untuk masuk ke Partai Demokrat dalam situasi dan kondisi apapun. Iya. Ketika Partai Demokrat menjadi the ruling party di negara ini, saya sudah masuk. Sampai kemudian Demokrat ada musibah besar ketika 2013, 2014 nyungsep Partai Demokrat. Iya. Saya tetap di Partai Demokrat. Berarti loyalitasnya tidak diragukan lagi. Nah, iya, loyalitas itu kan muncul karena saya memahami tentang Oke, Partai Demokrat. sebelum bahas soal loyalitas, tadi ada sedikit yang saya ingin dalami sini. Ini kayaknya menarik gitu. Dan ini jadi perbincangan banyak orang. Ketika kita katakan bahwa sebenarnya adalah kritikan itu adalah vitamin, semuanya orang bebas untuk menyampaikan kritikan, apa aspirasi, apa segala macam, bagaimanapun mereka cara menyampaikannya. Bagaimana cara kita membedakan antara bahwa ini adalah kritik yang konstruktif dengan ini ujaran kebencian? Gimana caranya membedakan, Mas Mahfud? Yang membedakan itu adalah begini. Jadi budaya yang ditanamkan di Partai Demokrat seperti kemarin ketum kita Mas Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa kalau kebijakan pemerintah yang memang itu bagus kita dukung, tetapi kalau kemudian ada kebijakan penguasa rezim yang memang tidak bagus kita kritik. Itu namanya kritik yang konstruktif. Kader-kader Partai Demokrat tidak hanya berani dan mampu mengkritik, tapi juga memberikan solusi yang konstruktif. Kritik yang konstruktif akan melahirkan solusi yang konstruktif. Kalau kita hanya hantam kritik, tapi tidak memberikan solusi, itu namanya bukan kritik yang konstruktif, tapi kritik untuk menjatuhkan. Itu tidak ada di dalam budaya Partai Demokrat. Tidak ada. Berarti kalau Partai Demokrat memberikan kritik, tentu sudah siap dengan solusinya, Mas? Sudah siap dengan solusinya. Ketika Partai Demokrat mengkritik tentang laju perekonomian, maka disiapkanlah solusinya begini. Ini loh solusinya. Ketika BBM naik, maka solusinya ini. Jadi semua disiapkan. Jadi kritik ada solusi. Konstruktif, ini konstruktif solusinya. Jadi kritik otokritik. Terus yang disebut dengan ujaran kebencian dan ini bukan kritik sebenarnya, tapi lebih mengarah kepada ujaran kebencian itu yang seperti apa? Ujaran kebencian itulah yang kemudian disebut kalau dia menyerang secara individu, ya. Kemudian dia mengeluarkan ide, tapi itu bukan fakta. Itu namanya lebih kepada hoax, ya kan? Kemudian kita harus di Demokrat itu dihilangkan yang namanya kritik dendam, sakit hati karena kita kalah. Itu tidak bisa. Nah, kalau kita sudah membawa rasa dendam, sakit hati dan benci, maka ketika kita mengkritik seseorang penguasa, maka bukan kritik yang konstruktif. Berarti kecenderungannya akan ke arah menjatuhkan. Akhirnya menjatuhkan. Itu yang dilarang oleh Ketum Agus Harimurti Yudhoyono kepada kadernya di seluruh santero Republik ini. Oh, berarti dalam artian kritik itu boleh tapi yang konstruktif, bukan yang ujaran kebencian. Bukan ujaran kebencian, itu dilarang betul. Oke. Terus yang soal loyalitas tadi, ini juga menarik. Kan banyak nih orang biasa pindah. Kalau di sepak bola itu ada bursa transfer lah, pindah ke tim ini, pindah ke tim ini. Dan juga di politik itu juga ada pindah-pindah sana. Terus kenapa ada loyalitas dan ya bukan mau bilang semuanya kader Demokrat itu loyalis, karena memang ada yang juga pindah kan. Ya. Terus kenapa Mas Mahfud itu? Nah, ini yang menarik. Kadang-kadang orang banyak mengatakan, di politik itu gampang, ya kan? Nah, tidak segampang itu. Masuk di politik itu tidak segampang itu. Ya cuma kalau masuk ya gampang. Tinggal dia punya KTP, buatkan KTA, masuk, selesai. Dia sudah jadi anggota partai. Tapi kalau untuk benar-benar menjadi politisi dan masuk di dalam organisasi partai politik, jadi begini. Kadang-kadang ada politisi yang hanya numpang di kendaraan itu. Tetapi ada politisi yang disebut kader, dia itu jadi supirnya, dia punya kendaraannya, dia numpang juga di kendaraan itu. Maka tidak heran ada yang belum pernah masuk di partai politik, ya kan? Kemudian tiba-tiba ketika pileg atau pemilu dia mencalonkan, akhirnya jadi anggota dewan.
Apakah dia disebut kader? Masih belum kader, dia masih anggota. Sehingga apa? Kaderisasi di partai politik itu tidak berjalan. Sehingga di partai politik itu hanya dijadikan alat untuk pemilu saja. Terus yang selama ini yang nyebrang itu kader atau anggota? Nah, lebih banyak kan begini. Politik itu tidak bisa dipisahkan dengan konflik. Kalau ada politik, pasti ada konflik. Konflik itu ada dua. Ada konflik internal, ada konflik eksternal. Kadang-kadang sesama kader ketika berkonflik di dalam internalnya itu, ya kan, biasanya dalam suksesi kepemimpinan, kekuasaan dan sebagainya di internal itu. Ketika dia tidak berkomitmen dari awal, siap menang, siap kalah, siap mendukung, nah akhirnya keluar. Kenapa dia keluar dari partai kemudian loncat ke partai lain? Itulah yang disebut belum adanya pendewasaan terhadap berorganisasi. Mungkin saja dia waktu muda tidak berorganisasi, kan begitu? Oh, berarti yang loncat itu yang belum dewasa dalam berorganisasi. Ya, belum dewasa. Yeah. Saya katakan mereka ini masih belum dewasa terhadap berpolitik. Karena kebanyakan memang konfliknya itu dalam suksesi kepemimpinan. Ketika kalah, sedih, kecewa, kemudian keluar. Sehingga loncat sini, loncat sana, loncat situ, dan sejarah akan membuktikan itu. Maka saya katakan dari awal bahwa kalau saya dalam situasi dan kondisi apapun, saya akan tetap cinta kepada Demokrat, kecuali Demokrat yang sudah mengeluarkan saya, kan begitu? Itu beda konteks. Sebelum mengarah ke selanjutnya kan udah dekat nih soal pilpres. Sebelum ke pilpres, nah ini ada yang menarik dari itu. Kalau memang orang yang loncat itu adalah belum dewasa, apakah ada orang yang loncat sebenarnya sudah dewasa? Bisa nggak dikatakan ada yang orang loncat tapi itu dewasa itu? Nah, dewasa itu banyak hal. Ada loncat itu memang kepentingannya, kalau saya di partai ini, gitu kan. Kalau saya di partai A ini, wah ini sudah tidak menarik ini. Lebih pada pragmatisme maksudnya. Kebanyakan begitu. Pragmatisme itu. Jadi hanya kepentingan, kebanyakan ini. Banyak politisi itu hanya mementingkan kepentingan pribadinya, tidak melakukan kepentingan untuk banyak orang. Sebetulnya berpolitik itu bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan untuk komunal. Kata siapa masuk di politik itu menjadi orang kaya? Salah. Kalau mau jadi orang kaya jangan di politik, salah besar. Gak bisa di politik itu menjadi kaya, tidak bisa. Kalau mau kaya ya berbisnis, jualan dan sebagainya. Kalau berpolitik sambil berbisnis? Oh beda. Nanti itu beda. Nah, sehingga sebetulnya konstruk berpikir yang harus dibangun oleh politisi itu adalah kemaslahatan umat. Nah, kalau politik ini kan kalau diartikan, dibahasakan dengan bahasa Arab kan as-siyasah, ya kan? Kalau bahasa Indonesianya itu kan siasat. Siasat apa? Siasat untuk kepentingan orang banyak. Kan begitu. Nah, apa yang saya lakukan ya kan ketika saya pendampingan terhadap orang sakit, ya kan? Orang sakit yang tidak mampu kemudian didampingi meskipun kadang-kadang ditolak oleh rumah sakit. Itu bagian as-siyasah, bagian berpolitik saya. Apakah itu tidak bermanfaat? Bermanfaat. Gitu. Kalau kemudian ada politisi yang melakukan hal-hal yang tidak baik, itu oknum. Semuanya ada oknum dalam kehidupan ini. Oh ya, berarti yang sejatinya berpolitik itu adalah untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat. Ketika seorang politikus itu korupsi, berarti mereka sudah tidak memperjuangkan kemaslahatan umat. Iya, memperjuangkan dirinya sendiri kan. Memperjuangkan dirinya sendiri. Memperjuangkan pribadinya dia. Berarti itu oknum maksudnya. Oknum. Sejatinya politik ini dalam artian karena mohon maaf ya, di beberapa di masyarakat terutama di menengah ke bawah ini diksi politik ini buruk konotasinya. Kenapa saya bilang karena buruk? Karena hal-hal negatif itu diarahkan langsung politik. Contoh kayak ada orang yang menggelapkan uang, atau ada orang yang curang pendaftaran, oh jadi politiki, oh ada politik ke orang atas, oh ini karena jadi dia bisa sebenarnya, oh ini adalah kecurangan, oh ini ada keberpihakan, ini ada, tapi mereka menggunakan diksi politik untuk mewakili diksi-diksi negatif yang lain. Nah, untuk itulah maka harus perbanyak itu pemuda-pemuda yang punya misi yang luar biasa itu masuk ke dalam partai politik, ya kan? Kalau partai politik itu dikuasai oleh orang-orang yang berbegituan, yang begitu, maka 10 sampai 30 tahun maka politik dikuasai oleh orang-orang seperti itu.
Maka dari itu orang-orang yang baik ini, yang mempunyai visi misi perjuangan yang luar biasa untuk bangsa dan negara, harus masuk di situ. Jangan takut, kita rebut sistem itu, ya kan? Kita rebut sistem itu, kita kuasai sistem itu dalam tanda kutip berkuasa untuk bagaimana kemudian bisa mengakomodir kepentingan banyak, kepentingan orang banyak, ya kan? Bukan mengakomodir kepentingan pribadinya atau mengakomodir kepentingan kelompoknya sendiri. Kenapa diksi-diksi itu muncul yang negatif dari masyarakat itu, ya kan? Karena memang begini, orang bicara tentang politik, tapi tidak tidak memahami makna dari politik itu sendiri. Sehingga kadang-kadang, oh ketika begini, oh saya dipolitisir. Iya. Oh ketika begitu, oh saya dipolitisir. Iya. Padahal partai politik itu tertuang dalam konstitusi resmi, Pak, ya kan? Salah satu yang memerdekakan republik ini juga partai politik. Maka lahir partai politik itu juga ada di dalam konstitusi. Maka juga yang disebutkan calon presiden harus dari partai politik. Itu konstitusi, tidak bisa dirubah. Iya. Gitu. Terus ini soal pilpres sebelum nanti ke bisnis. Partai Demokrat sejauh ini kan intensnya itu sama dengan Nasdem, sama dengan PKS. Ya. Terus kebetulan Nasdem sudah mendeklarasikan Pak Anies untuk maju sebagai capres. Terus Partai Demokrat ini saya mengamati mendorong AHY sebagai cawapresnya. Kenapa harus Mas AHY? Satu. Jadi sebelum saya menjawab itu, sebetulnya ini adalah ranahnya Dewan Pimpinan Pusat, gitu kan. Tapi saya sebagai kader kan punya melihat itu, melihat dan kemudian punya harapan, gitu kan, punya harapan. Ya, kalau ditanyakan kenapa harus Mas AHY, Mas Ketum AHY, karena begini. Salah satu ketua umum yang masih muda, tidak hanya muda, energik, visioner. Tidak hanya visioner, intelektualitasnya sudah tidak bisa diragukan, ya kan? Ilmu pengetahuannya juga tidak bisa diragukan. Dan kami sebagai kader Partai Demokrat melihat sosok ketum AHY itulah yang layak, ya kan, menjadi wakil presiden, gitu kan. Terkait keputusan dan kebijakan apapun itu, saya sebagai kader di daerah ya kemudian tunduk, ya kan, sami'na wa ta'na kepada keputusan Dewan Pimpinan Pusat. Kami di tingkat grassroots berharap semoga, ya kan, Ketum AHY bisa disondingkan dengan tokoh-tokoh besar yang kemudian tahun 2024 Demokrat menjadi partai pemenang, kan gitu, menjadi partai pemenang. Dan memang terbukti sekarang survei sudah membuktikan bahwa sudah masuk di ranking kedua. Wah, luar biasa itu. Dan maka kader-kader ini sesuai instruksi dari Ketum AHY, kita bergerak ke bawah, membantu rakyat, ya kan, memberikan solusi terhadap rakyat yang punya masalah. Ya tugas kita semua yang menjadi pendekar-pendekar di bawah itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika dari sederet dalam artian karakter yang dimiliki Mas AHY dan kemampuan yang sudah dimiliki oleh Mas AHY, tapi kan ada nih suara-suara. Kalau Mas AHY yang dimajukan nanti menjadi atau mendampingi jadi partnernya, dia kan belum berpengalaman di dunia pemerintahan. Gimana melihat itu sebagai kader? Ya, analoginya kan sama begini. Analoginya begini. Kalau kau mau mencoba, kalau kau mau tahu ilmunya maling, masa iya jadi maling dulu? Kan begitu. Nah, belum tentu yang tidak pernah mencuri itu tidak tahu teori-teori maling itu. Kan begitu. Nah, sekarang kan isu-isu kan selalu dimunculkan gitu kan. Oh kan Mas AHY itu kan masih belum pernah punya pengalaman untuk memimpin di eksekutif gitu. Di eksekutif. Ya maupun legislatif belum pernah. Belum pernah. Jadi belum pernah memimpin seperti itu. Tapi ingat bahwa AHY itu, Ketum AHY itu lahir dari militer. Ya kan?
Dan beliau, ya kan, guru topnya itu adalah mantan Presiden Republik Indonesia 2 periode. Yaitu, itu kalau di kuliah itu lebih dari 8 SKS itu. Ya kan? Ya kan? Nah, jadi jangan diragukan hal-hal seperti itu, ya kan? Jangan diragukan ketika bicara itu. Terkait pendewasaan, dewasa berpolitik. Ketika beliau menyalonkan calon gubernur di DKI, ketika beliau memang kalah, dia bukan kesatria dan gagah. Baik, saya kalah, saya akan support dan menerima akan kekalahan saya, dan saya support kepada gubernur yang terpilih. Itu dewasa dalam berpolitik, gitu. Berarti mentalnya sudah kuat, luar bukan biasa. baperan gitu. Apalagi, nah, kalau di politik main baperan ya ruwet, gitu kan. Ruwet, baper itu wah susah, gitu kan. Kalau main baperan. Nah, ingat-ingat soal baper, sejatinya politik itu lebih kepada rasa atau akal. Nah, ini yang menarik. Aku ingat ke itu gitu, soal baca, soal baper. Ini yang menarik, ya kan. Jadi memang ketika kita mengambil kebijakan, gitu kan, sebagai politisi, sebagai pemimpin seandainya, sebagai pemimpin, ketika mengambil kebijakan, tidak mungkin kebijakan itu akan membuat orang semua tersenyum. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pasti, ya kan, pasti ada yang tidak happy. Maka dari itu pemimpin itu, ya kan, sebagai politisi itu harusnya sebelum mengambil keputusan itu dia sudah menakar lebih banyak manfaatkah atau lebih banyak mudorotkah, ya gitu kan. Nah, ditimbang, oh kalau lebih banyak manfaat ya sudah ambil yang ini, meskipun ada mudorotnya. Kalau manfaatnya 80%, mudorotnya 20%. Kan tidak bisa pemimpin itu membuat ini. Apakah ini butuh logika? Apakah ini butuh perasaan? Loh, jangan dulu perasaan dulu, saya tahu dulu perasaan. Kalau mau naruh perasaan, yuk kita kan nggak bisa iba semua sama orang-orang ini, ya kan? Jadi mainkan logikanya dulu, ya kan? Mainkan logikanya, ya kan? Setelah itu kemudian mantapkan dengan rasamu, gitu, dengan perasaanmu. Bismillah, dengan hati. Harus dikuatkan dulu dari logikanya. Logika. Agar dalam artian karena kalau rasa itu bisa berpotensi subjektif dalam artian hanya kelompoknya sendiri, hanya kelompoknya sendiri, atau apa segala macam. Baru habis itu dimantapkan dengan rasa. Berarti dua-duanya harus imbang. Harus imbang itu. Ini kembali lagi ke Pilpres. Sejauh ini kan belum nih yang deklarasi baru Nasdem. Terus yang 3 partai ini yang dari kemarin-kemarinnya intens komunikasi, dan Mas Anies juga sering ya ke Partai Demokrat juga sudah pernah bertemu langsung sama AHY, dan juga ke PSI juga pernah. Kenapa ke PKS? Yang PKS itu, dan partai yang 3 ini tampaknya kan jadi koalisi baru di sini ya. Kenapa belum mendeklarasikan secara keseluruhan dalam artian 3 partai ini? Lagi-lagi itu sebetulnya jawaban dari DPP. Jadi saya ini sebagai kader tidak bisa kemudian saya melampaui atau menerka-nerka terkait hal seperti itu. Jadi saya mohon maaf tidak bisa jawab. Iya, paham maksudnya. Tupoksinya DPP. Tapi ini kan politik dinamis nih. Betul. Politik dinamis. Dari sekarang saya lihat itu ada, kalau nggak salah ada 3 kota, ada 4 kota. Ya. Ada KIB, terus ada Gerindra PKB, terus ada PDI masih sendiri. Ya, sendiri kuat memang. Kalau Mas Mahfud ini melihat nih, kemungkinan nanti akan ada berapa calon di Pilpres? Ya kalau dari lihat ya tadi itu politik itu dinamis gitu kan. Ya kalau saya melihat ya memang ada 4 poros ini. Iya, poros. Dan harapan kader, harapan rakyat sebetulnya lebih banyak calon itu lebih bagus. Lebih banyak calon lebih bagus. Lebih bagus. Karena apa? Ini tidak akan terjadi yang namanya polarisasi. Kenapa kemudian 2019 itu Republik ini seakan-akan dipecah menjadi 2 blok. Jadi ada kardun, ada cebong. Jadi Republik ini kemarin ini 2019 dipecah menjadi dua blok. Blok kardun dan blok cebong. Kalau nggak cebong, ya kardun. Kalau nggak kardun, ya cebong. Kenapa? Ya karena calonnya ada 2. Nah, semoga saja 2024 itu akan melahirkan calon-calon pemimpin itu lebih dari 2 calon. Sehingga ada 4 nih.
Jadi rakyat itu banyak pilihan gitu, sehingga tidak terjadi yang namanya polarisasi dan tidak terjadi yang namanya politik identitas Itu kan dan sebagainya. harapan. Sebetulnya. Kalau dari analisis kemungkinan akan ada 2 petarung, dalam artian 2 kubu petarung, atau akan ada 3 ya, atau ada 4 aja justru. Kalau di analisis itu bahwa sekarang ini memang mumpuni dari 4 itu. PDI tidak perlu berkoalisi bisa. Iya, bisa udah. Karena sudah melampaui parliamentary threshold 20%. Bisa. Gerindra dengan PKB sudah cukup. Gerindra dan PKB sudah cukup, meskipun Gerindra sama PKB ini belum menyatakan siapa calon presidennya, siapa calon wakil presidennya. KIP udah lengkap, udah jelas, sudah melampaui parliamentary threshold juga. Ada P3, ada Golkar, ada PAN. Kemudian nanti ada PKS, Demokrat dengan Nasdem sudah cukup. Maka kalau dilihat dari seperti ini, kayaknya mungkin bisa jadi 4. Ya setidaknya ada 3 lah kira-kira seperti itu. Dan saya yakin tidak akan berkurang dari 3 calon itu. Tidak akan, maksudnya tidak akan ada battle dalam artian hanya 2 kubu ini. Betul. Tidak akan. Yakin saya tidak akan ada battle seperti itu. Dan Karena itu berbicara berbahaya. tidak akan ada 2 battle, kebetulan ada 2 minuman di sini. Asal sahabat KM Hafiz tahu bahwa Mas Mahfud, putra daerah Sampang ini juga selain jadi politikus, dia juga berbisnis nih di di Surabaya nih. Gimana nih Mas? Kenapa pertimbangannya nih? Memilih berbisnis langsung di metropolitan. Ya. Kenapa nggak mengawali dulu dari di mana Mas Mahfud dibesarkan dalam artian? Kenapa langsung di metropolitan? Bisnis itu tidak bisa bermain dengan rasa saja. Oh, karena saya orang daerah gitu kan. Kemudian saya paksakan berbisnis di daerah gitu kan. Padahal pangsa pasarnya nggak ada. Ya kan bunuh diri namanya. Ya kan. Bagaimana kemudian kita Berarti ini dalam artian insting bisnisnya jalan ya? Harus insting bisnis itu jalan. Tapi sebelum saya masuk ke wilayah itu, gitu kan. Kalau di politik dengan bisnis itu memang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, gitu kan. Karena saya tadi katakan bahwa di politik itu nggak digaji loh. Jangan salah, ini perlu diketahui oleh sahabat KM Hafiz itu bahwa di politik itu tidak dikaji. Tidak digaji, ngeluarin uang ya kan, untuk kegiatan apa gitu kan. Maka dari itu sebetulnya menjadi politisi itu harusnya memang berbisnis. Jadi dapur jalan gitu loh. Berorganisasi di partai politik juga jalan, sehingga tidak jadi copet di partai politik. Sehingga konstruk berpikirnya itu bagaimana kemudian membangun partai, bukan bagaimana kemudian kita ini mencopet uang partai. Kan begitu. Nah, jadi berbisnis lah. Nah, kenapa saya di Surabaya gitu kan? Jadi sekarang ini kan memang di Surabaya itu ya, dulu saya punya cita-cita mau mendirikan Giras, ya kan? Jadi Giras itu saya cek itu, karena kebetulan saya suka ngopi kan di Giras-Giras itu. Orang itu, ya kan, orang becaan, kemudian ada Gojek dan sebagainya itu tiada hari tanpa di Giras, ya kan? Tiada hari tanpa di Giras. Nah, kok saya tidak kesampaian gitu kan? Kok tidak kesampaian, kemudian saya melahirkan yang namanya ini kedai Juang ini. Nah, kedai Juang itu. Jadi saya itu sebetulnya buka kafe ini, kedai Juang itu sebetulnya antara hidup dan mati. Karena waktu itu saya buka itu, ketika saya buka baru corona yang Delta kalau tidak salah. Oh, 2021 berarti? 2021 itu sudah mulai menggila lagi kan, akhirnya tutup lagi. Wis, tapi saya punya prinsip begini, kalau kau jatuh 10 kali, maka kau harus bangkit 100 kali. Kalau kau jatuh 100 kali, maka kau harus bangkit 1000 kali. Kira-kira seperti itu. Maka di politik sama. Kalau kau mati 1 kali, maka kau harus hidup 10 kali. Kalau kau mati 10 kali, maka kau harus hidup 1000 kali. Maka seperti yang Bapak katakan bahwa satu lawan musuh itu terlalu banyak. 1 juta teman itu terlalu sedikit. Maka itu komparasi dari berkawan, bersahabat dengan berbisnis, kemudian berpolitik. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian setelah di sini kok menarik ini, seandainya kita buka barbershop, ya kan? Ini karena memang banyak kan anak-anak muda gitu kan. Kemudian saya ini bukalah yang namanya barbershop, ya kan? Loh, barbershop kok tambah turun. Loh, cobalah barbershop plus salon gitu kan. Padahal saya tidak punya pengalaman untuk motong-motong, tapi biasanya saya motong-motong sendiri aja. Motong sendiri itu. Di
kedai kayak kafe gitu juga saya tidak punya pengalaman gitu kan. Tapi harus pinter-pinter gitu kan. Oh ini jalan raya 0%, kemudian pasarnya begini, oh kita ini harus kerjasama. Nah, kebetulan di sini itu kan ada bakso Putra Mantap yang memang viral di sini kan. Saya kerjasama dengan itu. Kalau malam ada jagung, ada angkringan jualan sate, ya kan. Jadi kerjasama dengan teman-teman anak-anak muda gini kan. Jadi saling feedback, ya ada feedback, ada simbiosis di situ. Nah, kenapa saya berani? Saya ini tidak pernah takut, harus berani terus. Apapun itu. Pokoknya yang membuat kita ini gagal karena pikirannya belum melangkah sudah takut. Belum melangkah sudah tidak tahu. Ya sudah, Tuhan menciptakan kau tidak tahu. Padahal Tuhan itu memberikan potensi kepada semua umat itu sama. Tinggal bagaimana kemudian kita ini mengaktualisasikan potensi itu sebetulnya. Sekarang loh, Mas Said, kau tak suruh datang ke Wonokromo, belum berangkat aja, kau sudah bilang nggak tahu. Ya sudah nggak tahu. Yang membuat tidak tahu itu adalah pikiran. Berarti kuncinya adalah harus berani mencoba. Berani mencoba. Harus berani. Tidak ada kata takut. Semua harus. Ya, siap. Kamu tahu nggak jalan Wonokromo nomor 4 Blok E? Siap, tahu gitu kan. Ya sudah kan, tinggal buka Google kan, Google Maps gitu kan selesai. Tapi kadang-kadang teman-teman itu sudah belum jalan, sudah tidak tahu, ya sudah tidak tahu semuanya. Tapi berani mencoba itu tidak cukup. Tentu harus diimbangi dengan selektif terlebih dahulu. Apa yang harus dicoba? Kalau tiba-tiba diperintahkan untuk coba kamu bunuh orang gitu, itu kan juga tidak harus dilakukan gitu. Dalam artian walaupun berani gitu. Oh ya beda. Dalam artian maksudnya berani mencoba itu tidak cukup. Kita harus juga tahu apa yang ditujukan agar kita tidak menjadi seseorang yang ketika disuruh ke barat kita ke barat, disuruh ke timur kita ke timur. Kita juga harus memilah. Nah, itu namanya tidak punya prinsip. Iya. Itu namanya tidak punya prinsip. Tapi berbicara soal politik dan bisnis, saya ada satu yang tertarik tadi. Kenapa kita harus berbisnis? Karena di politik kita tidak digaji. Ketika kita hanya mengandalkan dunia politik kita berpotensi ya, bisa aja tidak. Berpotensi kita akan jadi copet di dunia politik gitu. Nah, terus yang ingin saya tanyakan nih kepada Mas Mahfud, kadang kan ada nih kemungkinan perbincangan orang nih yang saya dengar juga, ketika seorang politikus juga berbisnis atau mereka adalah keluarganya politikus yang juga berbisnis gitu, dalam artian ini memunculkan konflik of interest ketika dia jadi penguasa dalam artian terus keluarganya berbisnis. Gimana caranya memisahkan konflik of interest itu biar tidak ada? Dalam artian mohon maaf ya, seandainya nih Mas Mahfud jadi Gubernur Jawa Timur gitu. Amin. Gubernur Jawa Timur, terus Mas Mahfud punya usaha, tentu kan orang-orang yang pengen dekat dengan Mas Mahfud secara tidak langsung juga ingin membantu melalui kedaianmu. Secara itu dalam artian approach gitu, pendekatan gitu dalam artian. Gimana cara menghindarkan kayak gitu? Nah, maka prinsip-prinsip berbisnis itu sebetulnya sama dengan prinsip-prinsip berorganisasi. Jadi sebetulnya kalau kita sudah menanamkan jiwa profesional dan proporsional, maka semua tidak akan terjadi yang namanya konflik of interest itu. Tetapi kalau kita menata organisasi, menata perusahaan, menata bisnis tidak melalui dengan profesionalisme dan proporsionalisme, maka ini akan terjadi yang namanya konflik interest itu, ya kan? Nah, saya jadi gubernur, kemudian saya punya usaha. Pertanyaannya adalah, apakah itu dilarang oleh konstitusi? Kan tidak. Dilarang tidak. Apakah itu merugikan uang negara? Apakah itu merugikan rakyat? Itu juga tidak. Apa yang merugikan? Tidak. Ya kan? Tetapi harus diketahui bahwa harusnya punya usaha itu sebelum jadi gubernur gitu loh. Harusnya gitu. Sebelum jadi gubernur. Kalau sudah jadi gubernur kemudian punya perusahaan, nah ini perlu dipertanyakan ini. Loh, kemarin kemana? Kan gitu kan? Ya kan? Nah, lebih baik kalau punya usaha, ya sudah eksplor aja ke publik. Jangan kemudian ditutup-tutupi. Semakin ditutup-tutupi, semakin muncul kecurigaan dari masyarakat. Loh, ini kok ditutup-tutupi? Padahal sebetulnya banyak pejabat-pejabat pemerintah itu yang juga mempunyai bisnis.
Dan itu tidak dilarang oleh negara gitu kan. Banyak politisi-politisi yang jadi pengusaha besar. Ya, mohon maaf. Sebenarnya ini langsung ambil contoh ya. Karena Ya. salah satu pembelajaran menurut Nabi Muhammad itu adalah ya by example itu dengan contoh itu. Soalnya saya ini pembisnis nih. Ya. Terus mau menghadap ke gubernur. Asalkan kafe tersebut di daerah ini ditutup gitu. Oke. Saya akan buka ini, saya akan investasi di bisnis Anda. Oh gitu. Gimana kalau hal kayak gitu terjadi gitu? Nah itu yang tidak dibolehkan gitu kan, dan itu yang berbahaya, dan kemudian itu juga menjatuhkan dirinya sendiri kan gitu kan. Dan itu bukan hanya usaha-usaha yang di sebelahnya yang dirugikan, tapi usaha banyak orang yang akan dirugikan itu. Dan kalau seperti itu pasti muncul yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme di situ. KKN itu akan muncul di situ. Berarti kuncinya harus profesional. Dalam artian urusan bisnis, urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan. Siap. Begitu aja, sudah kembalikan kepada ranah yang sesungguhnya gitu kan. Tapi kalau masih ada lobby-lobby seperti itu akan melahirkan yang namanya KKN itu. Tapi pasti berpotensi kayak gitu. Potensi banget. Potensi banget. Logikanya begini, saya jadi gubernur, nanti ngomong ke saya gini loh. Oke, saya keluarkan izinmu, saya tutup izin yang di sana. Masa iya kamu tidak ada masukan ke saya? Walaupun secara tidak langsung memberikan gitu. Ya masih kalau dia langsung ya kalau turun nanti rompi orange ya. Gitu. Iya. Nah, itu yang saya tadi saya menarik kayaknya kita mengupas hal itu agar ini jadi warning dan jadi pembelajaran bagi para penguasa dalam artian orang-orang yang sedang berkuasa di dunia pemerintahan yang juga berbisnis tidak mencampur adukan powernya dengan bisnisnya. Ya. Itulah yang maksud saya bahwa ini penting bagi para pemimpin di negeri ini tidak mencampurkan hal itu. Ada yang disampaikan terakhir kepada sahabat KM Hafiz sebelum ditutup terkait politik dan bisnis. Ya. Jadi kalau politik ya kan, kalau politik itu tidak diisi oleh orang-orang baik, maka politik akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak baik. Maka ayo pemuda gitu kan, pemuda dan pemudi ya kan, agar politik itu tidak diisi oleh orang yang tidak baik, maka kita hadir masuk dalam sistem bersama-sama untuk membesarkan bangsa ini, untuk dijadikan bangsa ini sebagai bangsa yang kuat, bangsa yang progresif. Itu terkait politik. Kemudian yang kedua adalah jangan banyak berwacana, ya kan? Lebih baik satu perencanaan tapi diaktualisasikan daripada 100 perencanaan tapi satu pun tidak pernah dilakukan. Itu bullshit namanya. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Karena hakikatnya pemuda itu adalah bergerak. Baik gerak secara dohir, gerakan, maupun gerak secara batin, yaitu bermain di wilayah konstruk berpikir yang kemudian melahirkan konsep. Yang terakhir adalah ayo kita bersama-sama menjadi pemuda yang progresif, inovatif, dan unggul, dan kompetitif. Kalau kita tidak menyiapkan hari ini sebagai pemuda yang visioner, unggul, dan kompetitif, maka kita akan menjadi pemuda yang selalu terbelakang dan selalu ditindas. Maka untuk itulah, ayo kita semangat, dan semangat. Ya, ini sahabat Hafiz, bahwa perbincangan dari tadi ini sangat menarik sekali dan banyak poin yang kita bisa pelajari dalam kehidupan ini. Karena ternyata dalam kehidupan ini kita bisa melakukan apa saja, asalkan kita bisa menempatkan diri kita di mana kita berada. Kalau kita jadi politisi, ya kita hanya lakukan itu di dunia politik, bukan mencampur adukan dengan yang lain, baik itu religi ataupun dengan apa. Dan begitu juga ketika kita ada di dunia bisnis dan kita juga menjalaninya sebagai politikus, kita tidak usah mencampur adukan juga. Maka profesionalisme di situ juga hadir dan sangat penting untuk menjembatani keduanya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.